Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video ini saya akan membahas mengenai mengapa tubuh manusia terasa lemas ketika bangun dari mimpi buruk. Sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan membahas tentang apa sih itu mimpi. Menurut pandangan seorang dokter, mimpi pada dasarnya adalah cerita atau gambaran dalam benak yang tercipta sewaktu tidur. Sedangkan menurut pandangan psikolog, mimpi adalah suatu manifestasi keinginan alam bawah sadar yang direpresi dalam alam sadar. Ada dua kemungkinan mimpi yang kita alami, yaitu mimpi yang indah dan mimpi yang buruk. Lalu, apa itu mimpi buruk? Mimpi buruk adalah mimpi yang menyebabkan seseorang merasa cemas atau takut. Selanjutnya kita masuk dalam pokok pembahasan dari video ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tubuh kita yang terasa lemas ketika mimpi buruk dari pandangan dokter dan psikolog. Yang pertama adalah menurut pandangan seorang dokter. Di sini saya menggunakan web paludokter.com sebagai acuan dalam pembahasan pada bagian ini. Pada web ini terdapat seorang pasien yang bertanya, mengapa saat ia bangun dari mimpi tentang orang-orang yang ada di sekitarnya, ia akan merasa lemas dan pegal di mana-mana. Kemudian pertanyaan tersebut dijawab oleh dokter bernama Dr. Riza Merlina yang mengatakan bahwa keluhan dari pasien tersebut dapat disebabkan oleh mimpi yang membuat ia merasa cemas atau panik. Dr. Riza juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hal lain yang dapat menjadi penyebab dari keluhan pasien tersebut, seperti tidak mengelola stres, memikirkan banyak hal sebelum tidur, konsumsi kafein yang berlebihan, terlalu banyak makan makanan berat sebelum tidur, atau disebabkan oleh penyakit. Cara menghindari keluhan tersebut: kelola stres dengan meditasi dan relaksasi, hindari mengkonsumsi kafein, hindari makan malam yang berat, dan lakukan olahraga rutin. Bagian kedua, menurut pandangan psikolog. Pada bagian ini, saya akan melakukan wawancara dengan psikolog, yaitu Ibu Agus Fitria. Baik, untuk pertanyaan pertama, semua orang itu pasti pernah mengalami mimpi buruk. Sebenarnya apa penyebab terjadinya mimpi buruk pada seseorang itu, Ibu? Dan apakah mimpi buruk ini dapat disebabkan oleh kondisi psikologi seseorang? Ini kalau misalnya namanya mimpi buruk itu kalau terkait dengan psikologi seseorang ya tentunya itu ada kaitannya, tapi tidak selalu. Nah, tapi sebagian besar mimpi buruk itu muncul dari pikiran-pikiran kita yang tanpa kita sadari itu masuk ke alam bawah sadar. Jadi pikiran yang berulang, mau pikiran yang menyenangkan atau pikiran yang bikin kita sedih, tapi kalau itu terjadi secara berulang, maka secara tidak kita sadari itu terekam di dalam memori kita dan masuk ke alam bawah sadar. Nah, kalau ketika dia udah masuk ke alam bawah sadar, nah ketika kita tidur kadang-kadang muncul, walaupun itu tidak selalu. Biasanya yang paling sering muncul itu adalah pikiran-pikiran yang negatif atau hal-hal yang bikin kita sedih. Kenapa? Karena kalau kita lagi sedih itu kita terlalu menghayatinya mendalam. Jadi untuk sebagian orang dengan tipe kepribadian yang introvert atau dia setiap ada masalah dia nggak bisa kontrol, dia nggak bisa mengungkapkan atau mengekspresikan dengan baik, dia tidak bisa berbagi ke orang lain, akhirnya itu menjadi sesuatu yang dia pendam sendiri. Dan itu seringkali muncul lah dalam bentuk mimpi buruk. Nah, kita setelah mimpi buruk, kita kayak lelah, energi kita habis, terus kita merasa lelah. Ya karena itu tadi kita berusaha merepress. Jadi untuk mimpi buruk itu setiap orang, jangankan mimpi buruk, semua hal-hal yang tidak nyaman ketika orang lain hadapin, setiap manusia itu punya defense mechanism, punya pertahanan diri. Nah, ketika kita bermimpi buruk pun defense itu tetap muncul karena untuk melindungi diri. Gimana diri ini berespons terhadap stimulus, gimana kita merespon mimpi-mimpi itu. Tentunya tanpa kita sadari dalam kondisi tidur pun energi kita terkuras. Makanya kita ketika bangun kita kayak capek banget, kita kayak lelah banget. Itu karena memang energi kita emang habis di situ gitu. Oh, baik Ibu. Berarti masalah seperti ini sama seperti kalau kita bangun-bangun dari mimpi dikejar hantu gitu ya, Bu ya? Nah, ya sama aja sih. Cuma kan kalau mimpi dikejar hantu kan sebenarnya objeknya tidak nyata ya. Iya. Jadi, nah
sini juga untuk sebagian orang yang mimpi-mimpi dikejar hantu, sebetulnya kan tidak terlihat aja yang ngejar itu siapa. Sebetulnya kan itu bayangan dia sendiri, karena ketakutan dia sendiri. Cuma di dalam mimpi itu karena bayangan sendiri otomatis kan tidak tampak. Jadi orang awam sering mengatakan mimpinya dikejar hantu. Padahal kan bukan. Itu adalah ketakutan dia sendiri yang muncul di dalam memori dia, dan itu terpendam di alam bawah sadar, akhirnya muncul dalam bentuk mimpi. Jadi itu ketakutan diri sendiri sebetulnya. Jadi nggak ada kalau dikejar hantu, dikejar setan, itu nggak ada sebetulnya. Baik Ibu. Gitu. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Oke. Apakah suatu penyakit bisa menyebabkan tubuh kita merasa lemah itu Bu, sama seperti hal tadi, peristiwa tadi? Ya tentunya iya. Kalau misalnya kita maksudnya kalau kita sakit kan ya? Iya. Sakit secara nyata kan? Iya. Ya tentunya iya, apalagi nyata. Kan itu yang tadi saya bilang, setiap tubuh kita itu akan merespons apapun stimulasi yang datang. Bahkan itu stimulasi kayak cahaya aja, maka mata kita merespon langsung berkedip. Kemudian pupil kita juga menyesuaikan. Apalagi dengan kondisi sakit fisik yang mungkin menyerang metabolisme tubuh kita, sehingga respon tubuh kita berusaha melawan si kuman atau virus yang masuk. Dan itu kan membutuhkan energi yang besar, makanya kita sering kali dikasih vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, dalam hal ini penyakit fisik itu kan untuk melawan rasa sakitnya dibutuhkan mental yang kuat atau psikis yang sehat. Nah, jadi itu berasal dari pikiran. Jadi kalau misalnya kita minum obat, tapi kita berpikir, obat ini tuh udah minum dari kemarin gak sembuh-sembuh, maka otomatis karena pikiran kita demikian, metabolisme tubuh kita akan mengikuti. Jadi metabolisme tubuh kita dengan sendirinya akan menolak si obat itu. Beda kalau kita ubah mindset kita. Ini adalah bentuk ikhtiar saya. Saya minum obat ini, dan saya yakin dengan izin Allah maka obat ini bisa menyembuhkan dan bisa melawan rasa sakit saya. Itu akan berbeda, dan itu sudah terbukti ke banyak pasien gitu. Jadi kita harus menumbuhkan semangat, makanya dibutuhkanlah dukungan sosial. Jadi kalau misalnya si pasien tidak mampu mengontrol pikirannya, maka diharapkan keluarga mampu membangkitkan semangatnya. Kayak gitu. Ya otomatis energi juga terkuras di sana, karena untuk melawan pikiran sendiri, merasa sakit secara fisik, itu lebih banyak lagi energi yang dikeluarkan daripada hanya sekedar mimpi. Iya, baik-baik. Siap. Berarti sangat berpengaruh ya Bu ya suatu penyakit terhadap peristiwa tersebut ya Bu ya. Iya. Untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya. Yaitu kondisi seperti itu tadi, apakah bisa dapat dicegah atau diatasi? Iya, tentunya bisa, karena itu tadi yang saya bilang, kalau kita ingin sehat, maka pikiran kita harus sehat. Kalau misalnya pikiran kita positif terus, insya Allah perilaku yang muncul pun itu akan positif. Kenapa? Karena setiap gerakan tubuh kita, setiap perilaku kita itu adalah hasil dari perintah otak. Nah, kalau misalnya udah berkaitan dengan otak, tentunya pikiran kita yang harus kita kendalikan. Ketika kita menghadapi suatu masalah, ketika kita menghadapi suatu penyakit, maka kayak COVID aja deh yang sekarang lagi booming COVID. Kalau misalnya pikirannya negatif, maka virus itu akan cepat menggerogoti tubuh, sehingga stres meningkat, akhirnya imun turun otomatis, sehingga tidak bisa melawan. Nah, tapi kalau misalnya kita punya pikiran positif bahwa ya Allah ngasih nih penyakit ini, berarti mungkin Allah nyuruh kita istirahat dulu dari rutinitas kita. Kita punya waktu untuk bersama keluarga, kita punya banyak waktu untuk me time, kita punya waktu untuk istirahat. Yang tadinya tubuh dipaksa terus bekerja dengan isolasi mandiri, maka kita bisa mengistirahatkan tubuh kita. Kita nikmatin setiap proses itu, kita nikmatin dengan waktu luang yang ada. Beda, imun meningkat secara tiba-tiba tanpa disadari, gitu. Nah itu dia, itu kekuatan pikiran. Makanya setiap orang kenapa harus berpikir positif? Karena diharapkan perilaku yang muncul pun akan positif, sehingga daya tahan tubuh meningkat, imun meningkat, bisa melawan semua
bakteri atau virus yang mau masuk. Karena kan bakteri atau virus itu bisa masuk kalau daya tahan tubuh rendah. Iya. Tapi kalau daya tahan tubuh kita kuat, maka imun kita sendiri yang akan melawan kayak gitu. Iya. Nah, makanya kenapa penting sekali kita berpikir yang baik. Makanya kayak dalam Islam mah kan gak usah suuzon. Iya. Kenapa? Karena suuzon itu pikirannya negatif. Kita berusaha mengira-ngira hal-hal yang memang sebelum terjadi, tapi kita udah berpikir buruk. Nah, itu yang nggak boleh gitu. Makanya husnuzon lah gitu kalau dalam Islam. Betul, di psikologi pun kayak gitu. Berpikirlah yang positif gitu. Bahwa kalau misalnya ada sesuatu yang kita inginkan terus kita nggak dapat, bukan berarti dunia berakhir. Mungkin itu kesuksesan yang tertunda. Jadi selalu aja harus berpikir positif supaya tubuh kita juga sehat gitu. Siap, Ibu. Bagian terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tadi, peristiwa di mana kondisi tubuh menjadi lemas setelah bangun dari mimpi buruk ternyata dapat disebabkan oleh kondisi kesehatan atau kondisi psikologis seseorang. Apabila kondisi kesehatan atau kondisi psikologis terganggu, maka tidur pun menjadi tidak berkualitas dan mimpi buruk pun dapat muncul. Akibatnya, badan akan terasa lemas. Oleh karena itu, untuk mencegah kondisi tubuh menjadi lemas, kita harus selalu berpikir positif dan menjaga kesehatan. Begitulah penjelasan dari saya mengenai peristiwa di mana tubuh menjadi lemas setelah bangun dari mimpi buruk. Dan terima kasih.